ada seorang ulama terkemuka namanya Bishr al-Hafi. Bishr ini sezaman dengan Imam Syafi'i, sezaman dengan Al-Junaid al-Baghdadi, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Bishr tinggal di Basrah, di Irak. Jadi sekelilingnya tuh Irak, di Irak tuh ada Basrah, ada apa lagi? Ada Kufah, ada Baghdad, itu Irak. Bishr sekali waktu bilang sama muridnya Ahmad bin Hanbal, qala lahu ya Aba Abdillah, saya mau pergi ke Mesir. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mau ngapain ke Mesir? Mau ketemu guru saya. Mau ketemu guru jauh banget ke Mesir? Kan di sini juga banyak engkau punya guru wahai Syekh. Di Basrah engkau punya guru, di Baghdad, di Kufah. Oh, kata Bishr al-Hafi, ini beda. Ini guru saya yang di Mesir, nggak ada di Irak seluruhnya, nggak ada yang kayak begitu. Engkau mau ikut? Mau wahai Syekh. Berangkat bareng berdua. Sepanjang jalan zikir, sepanjang jalan baca Quran. Sampai di Mesir, datang ke rumahnya siapa? Ke rumahnya seorang wanita yang salehah, namanya As-Sayyidah Nafisah bintil Hasan ibn Zaid ibn al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya dia namanya Syarifah Zainab bintil Hasan ibn al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dari ayah dan ibu adalah keturunan Sayyidina Hasan. Namanya Syarifah Nafisah bintil Hasan al-Anwar. Suaminya juga seorang cucunda Nabi yang bernama Sayyid Ishaq ibn al-Imam Ja'far ibn al-Imam Muhammad al-Baqir ibn al-Imam Ali Zain al-Abidin ibn al-Imam al-Husain ibn Ali bin Abi Talib. Kalau kita bilang di akhir nasabnya bin Ali bin Abi Talib, berarti pasti bin Rasulullah. Kenapa? Karena istrinya Sayyidina Ali adalah Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekarang di Mesir, kalau antum tanya tuh para pelajar yang belajar di Mesir, tahu betul bahwa kuburannya itu diziarahi. Sampai-sampai Imam Syafi'i, antum bisa cek dalam beberapa referensi kitab, Imam Syafi'i bilang nih, yang kita semua nih megang mazhabnya, Imam Syafi'i wasiat kepada putranya, wahai putraku, jangan kuburkan aku sebelum As-Sayyidah Nafisah sholatkan jasadku, dan jangan kasih izin orang lain mensolati jenazahku sebelum dia yang pertama mensolati jenazahku, baru izinkan yang lain mensolati. Karena wanita masih sholatnya sendiri di rumahnya, nggak mungkin ngimamin di masjid, jadi kasih dulu. Nah, ini sampai Bishr al-Hafi dan Imam Ahmad bin Hanbal sampai di rumahnya Sayyidah Nafisah ini, ternyata udah disiapin makanan sama ajudannya. Makan, duduk, istilahnya udah minum teh, udah sholat segala macam. Tanya, mana Sayyidah Nafisah? Masih di musolanya. Imam Ahmad bin Hanbal nggak ngerti nih maksudnya apa di musolanya. Tanya sama gurunya Bishr al-Hafi, itu Sayyidah Nafisah di musolanya, emang musolanya di mana? Kayaknya rumahnya kecil-kecil aja nih, nggak ada tempat musola. Oh, kau belum tahu, musolanya dia adalah kuburannya yang udah digali sama dia sendiri. Di situ tempat dia sholat pagi, siang, sore dan malam. Di situ tempat dia baca Al-Quran pagi, siang, sore dan malam. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatil Awliya mengatakan Sayyidah Nafisah sepanjang hidupnya 6.600 kali mengkhatamkan Al-Quran dalam kuburnya. Duduk di kuburnya baca Al-Quran, dan sholatnya setiap 10 rakaat mengkhatamkan, artinya 1 rakaat 3 juz. Begitu. Ini Sayyidah Nafisah. Makanya jangan heran bahwa ternyata orang-orang besar seperti Imam Syafi'i aja mengharapkan beliau mensolati jenazahnya. Imam Bishr al-Hafi menjadikan beliau sebagai gurunya. Jadi memang ternyata amalannya begitu besar. Sholatnya di musolanya di mana? Di kuburannya. Akhirnya nggak lama keluar, udah malam hari. Ahlan wa sahlan, wahai Bishr, selamat datang di Mesir. Ini siapa? Oh, ini Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, murid saya. Ahmad bin Hanbal
hati-hati. Nanti kamu pulang dari sini ke Irak akan banyak dapat ujian. Apa itu ya binta Rasulullah? Apa itu wahai putri Rasulullah? Sudah, nanti kau akan lihat sendiri. Alaika bis sabri was silwan. Saya wasiatkan Anda untuk terus bersabar menghadapi ujian. Benar aja Imam Ahmad bin Hanbal tuh ya dihukum terus sama orang-orang yang berniat jahat, dihukum, dicambuk, dan sebagainya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal sabar. Kata Sayyidah Nafisah, sabar. Kalau kamu sabar, kamu senang, kamu bahagia dunia akhirat. Kalau kamu nggak sabar, kamu rugi. Akhirnya sabar. Itu Sayyidah Nafisah. Antum bayangkan kalau sekarang mungkin kalau ada orang kayak gitu dilihat aneh. Sholat di kuburan nih orang. Gila apa nih? Ngapain? Orang ada masjid. Tapi beliau beda makomnya. Beliau bilang sama Bishr al-Hafi, saya takut di alam kubur. Makanya saya pengen terangi nih alam kubur saya dengan bacaan Quran saya, dengan sholat saya. Begitu. Itu Sayyidah Nafisah bintil Hasan Al-Anwar, orang yang bisa menjadikan siapa yang memandang kepada dirinya, mendengarkan nasihatnya menjadi dekat dengan Allah. Itu sekelas Bishr al-Hafi aja sampai harus ke Mesir untuk ngecas dia punya iman, ngecas dia punya semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita.